Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Novan selaku Ra'sun Madrasah, kepala sekolah, Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu guru SMP 9 yang dirahmati Allah, dan seluruh anak-anak yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Mari pertama kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur ada kesempatan dan kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita mampu hadir duduk di mana saudara-saudara kita itu ada yang nggak bisa. Ada keinginan ke sini tapi mau ke sini tidak punya kesehatan. Ada yang terbaring. Ya, terbaring dalam kondisi sulit untuk duduk. Ya. Dan kita bersyukur juga ada kesempatan. Ada yang ingin hadir tapi kesempatannya tidak ada. Ada yang bepergian, ada yang membantu orang tua, ada yang bekerja dan sebagainya. Itu sulit. Makanya kita bersyukur ada kesehatan dan kesempatan yang merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tersampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita tatkala nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka yang terlintas dari lisan kita adalah Allahumma sholli alaihi. Apa? Allahumma sholli alaihi. Jadi kita menjawab. Ketika nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka kita Allahumma sholli ala. Anak-anak yang saya banggakan, pernahkah kita itu duduk di atas kendaraan di tengah-tengah diemnya orang-orang yang ada di lampu merah? Pernah enggak? Saya taruh sini. Pernah enggak kita itu duduk di atas kendaraan sedangkan lampu merah sedang berwarna merah itu? Pernah? Apa yang antum lihat di sana? Pemandangan apa yang dilihat? Macam-macam. Ada yang pada waktu lampunya merah itu masih tetap menerobos. Ada yang berhenti tapi di depan, jauh di depan itu. Ya kan? Ada yang di depan kan? Ada zebra cross itu tapi tetap masih dilalui itu. Berada di tengah. Bahkan ada yang mencoba mencari alternatif lain lewat dari lampu hijau punyaan tetangganya. Seret gitu ya. Untuk bisa melanjutkan perjalanan. Ini adalah contoh kehidupan kita manusia di muka bumi. Pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu untuk berhenti. Janganlah engkau menggunakan lisan untuk sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Contoh, kita dilarang mengucapkan kepada siapa? Orang tua kita. Tidak diperbolehkan, apalagi membantah. Loh, mengucapkan itu aja sudah haram hukumnya. Apalagi membantah. Lebih parah lagi, orang tuanya diomelin sampai dibentak-bentak. Siapakah di antara antum yang pernah membentak orang tuanya? Ada enggak? Hebat loh. Walaupun ada saudaranya yang mengangkat tangannya, tapi itu jujur. Yang mengangkat tangan temannya inilah yang melakukan. Ya kan? Ya, hati-hati.
Maka ingat, ridallahu fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu merupakan ridho dari orang tua ini. Kalau orang tua ridho, maka halo? Tangannya antum itu ada setannya. Hati-hati. Jadi ridhonya Allah ini tergantung ridhonya orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ridho, apapun yang antum lakukan tidak akan diridhoi oleh siapa? Allah. Satu. Ini kalau di rumah. Ingat ya, akhwat dan ikhwannya. Ingat, ini di rumah. Jangan sampai kita menyebabkan wajah orang tua kita berubah. Ingat apa? Jangan sampai kita menyebabkan wajah orang tua kita berubah. Berubah apa? Berubah membenci kita. Itu neraka jahanam, finnari jahannama khalidina fiha abada. Orang ini akan masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke sana selama-lamanya. Tuh, hati-hati. Kuncinya mudah kan? Apa kuncinya? Kita mendapatkan ridho orang tua, maka kita bisa masuk ke dalam pintu surga itu dari jalan yang mana saja, bebas. Dapat privas. Nah ini. Sehingga nanti antum ketika pulang dari sini, jangan sampai menyebabkan wajah orang tua kita berubah. Satu ya. Itu kalau di rumah. Sedangkan orang tuanya antum semuanya itu menitipkan antum kemana? Ke sekolahan. Pengganti orang tua antum di rumah itu adalah ustadz dan ustadzah yang ada di sana. Sama hukumnya. Apabila menyebabkan wajah ustadz dan ustadzah yang ada di depan itu berubah warnanya menjadi geram, maka antum finnar, neraka. Hati-hati. Sampai ada ustadz yang berdiri di sana tadi. Ada yang berdiri di sini, ada yang berdiri di sini. Bahkan ada yang berdiri di depan tadi itu. Untuk apa? Memberikan nasihat. Loh, antum bukan anak kecil lagi. Bukan anak TK. Antum kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Loh, bukan TK. Kalau anak TK itu harus pakai nasihat lisan dan tangan. Antum sudah dewasa. Antum sudah balik. Sebagian sudah balik. Hati-hati. Apabila menyebabkan wajah gurunya antum semuanya berubah warna, finnari jahannam khalidina fiha. Hati-hati. Ilmu yang antum dapatkan dari beliau-beliau ini tidak berkah, tidak bermanfaat. Buktikan sudah. Sepandai-pandainya antum nanti keluar dari pembelajaran, tidak akan bermanfaat ilmu yang sampean dapatkan. Tidak akan bermanfaat. Karena apa? Tidak dapat ridho dari ustadz-ustadzah ini. Bagaimana caranya? Sami'na wa ata'na. Saya dengar ustadz, saya patuh. Jadi tidak harus pakai nasihat. Antum sudah dewasa, harus sudah paham yang namanya tata tertib yang ada. Makanya dibuat kesepakatan tadi. Oh, Masya Allah, luar biasa itu. Sampai bergetar ini hati ya. Ada kesepakatan tadi. Barang siapa pada waktu pengisian ada yang membuka majelis sendiri, saya minta pada Ustadz Samrodi menghentikan dulu. Saya tunggu pembicaraannya sampai selesai. Hati-hati. Tidak berkah ilmunya. Ya, tidak berkah. Siap ini? Majelisnya satu arah saja. Ada tanya jawab nanti. Siap. Ya, kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Ya kan? Uang sakunya berapa, rumahnya di mana, makanan favorit apa, tidurnya jam berapa, banyak nanti. Ya, siap? Oke, baik. Anak-anak yang sangat saya banggakan, saya cintai. Banyak orang itu memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa coba? Ada yang Al-Barzanji, ya kan? Ada yang berzikir, ada yang banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah, ada yang tasakuran, tahu tasakuran?
Ada yang bawa ancak, bawa itu apa namanya, buah-buahan, terus ada lagi bawa makanan, ada nggak? Nah, sudah apa belum? Sudah belum? Sudah. Kapan itu? Ya hari ini. Hari ini antum bawa nggak? Antum bawa nggak hari ini? Enggak bawa. Antum bawa nggak? Enggak. Sudah ditaruh sana kan? Lah antum kan nggak bawa sekarang ya. Yes. Ini bertasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran baginda Rasulullah. Coba, ayo kita coba mengkaji mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadirkan sosok baginda Rasulullah yang hakikatnya beliau ini keluarganya orang miskin. Baginda Rasulullah itu keluarganya miskin. Miskin, ya. Ayah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW namanya siapa, Mas? Ayah Nabi Muhammad? Pada ayahnya nggak kenal. Ada yang bisa jawab ayah Nabi Muhammad itu siapa namanya? Abdullah. Loh, sama ayahnya baginda Rasulullah aja belum kenal, nanti kenalan ya. Nanti kenalan, hati-hati. Gitu ditanya katanya sayang. Loh, sayangnya dari mana? Wong kenalnya nanda, ya. Yes. Siap, kita majelisnya satu. Jadi ini baginda Rasulullah itu dimunculkan, dilahirkan dari rahim seorang yang miskin. Hati-hati, keluarga yang miskin. Bahkan ayahnya, ayah baginda Rasulullah itu wafat sebelum baginda Rasulullah muncul, hadir di dunia ini. Masih di dalam kandungan ibunda siapa? Ibunda? Loh, ibunya Nabi Muhammad siapa? Aminah. Ada Sitinya enggak? Karena saya dengar itu di apa itu? Nyanyian-nyanyian lagu itu ada Siti Fatimah. Siti Aminah ya? Enggak ada. Ibunda Aminah. Ini sudah wafat. Tapi mari, bukan ini yang kita akan bahas ya. Biar berbeda dari apa yang saya mendapatkan dari sekolah. Kita lihat pertanyaannya begini, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu menghadirkan baginda Rasulullah ke muka bumi ini? Ini yang kita, ya. Yuk, ada yang hafal surat Al-Fil. Ini kaitannya dengan Maulid Nabi loh. Ayo kita baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa buka bi ashabil fil. Alam yaj'al fi tadlil warsala alaihim ababil tarmihim bihijaratin faja'alahum. Rasulullah dihadirkan ini karena kondisi bumi saat itu sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Al-Fil itu. Bumi pada saat itu carut marut dengan kerusakan, tidak ada yang punya akhlak. Rusak akhlaknya. Anak kepada orang tua tidak punya akhlak. Murid kepada gurunya tidak punya akhlak. Ya, yang kaya menindas yang miskin, yang berkuasa menindas yang lemah. Hati-hati. Saat itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala baginda Rasulullah masih berada di kandungan ibunda Aminah. Ada sosok yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Fil itu, seorang yang menjadi contoh jelek di muka bumi. Siapa itu? Badannya besar, tinggi, tapi bengis. Tahu bengis? Tidak memiliki akhlak. Dia itu arogan. Dia suka mukul, menyiksa orang lain. Adakah di antara antum yang suka menyiksa teman-temannya?
Ada yang suka bully membuli. Hati-hati. Yes. Ini sesosok manusia. 1, 2. Ini sesosok manusia yang dibuat contoh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siap. Siapa namanya? Yaitu Raja Abraha. Raja Abraha ini lebih kerennya seperti yang namanya Dosomuko. Siapa itu? Fir'aun, hampir sama dengan itu. Siapa lagi? Orang-orang yang memiliki wajah banyak sekali yang inginnya menang sendiri. Nah, Raja Abraha ini anak-anak yang sangat-sangat banggakan. Tarik nafasnya. Lepaskan. Tarik nafas. Katupkan bibir. Hop. Oke, kita mulai. Sesosok manusia yang menjadi raja ini adalah raja dari kerusakan dunia saat itu. Dia kejam, dia suka menyiksa, bahkan tidak segan-segan membunuh. Siapa yang tidak patuh dan taat pada Raja Abraha ini, dia dianiaya, disiksa. Siapkah antum salah satu disuruh berdiri, tangannya ini diborgol, ditaleni, kemudian disayat-sayat ini wajahnya? Siapa yang berkeinginan seperti itu? Pada saat itu siapa yang membangkang disiksa? Wes. Ini keinginannya apa? Dia menginginkan semua negara-negara kecil yang ada di sekitarnya menjadi miliknya. Bahkan Allah menggambarkan tunggangannya, kendaraan yang dinaiki Raja Abraha ini apa? Gajah. Kalau raja yang biasa itu naik kuda, naik onta. Ini Allah tidak menggambarkan kuda dan unta, tapi Allah lebih mengambil contoh binatang yang sangat besar, harganya lebih mahal, dan ini istimewa. Ini menggambarkan bahwa raja ini memang benar-benar arogan, tidak mau berkendaraan dengan kendaraan yang kecil. Nih, anak-anak semuanya. Kalau sudah kendaraannya saja pakai gajah, gajah itu tinggi sekali. Mungkin sampean bisa melihat peristiwa ini pada perang Mahabharata itu ya. Ada kendaraannya dinaiki bukan onta lagi tapi gajah. Ya, penggawa-penggawanya naik gajah. Apa yang diinginkan Raja Abraha ini? Ingin menghancurkan Ka'bah dan merebut kekuasaan dari tangan raja yang ada di Mekah. Ditaklukkan supaya menjadi negara jajahan. Ini Raja Abraha. Sehingga saat itu mengumpulkan seluruh prajurit. Prajurit, siap. Kita berangkat, kita hancurkan. Berangkat ini. Seluruh prajurit, ada berapa ratus ribu manusia dikirimkan. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang naik onta, ada yang kuda, bahkan ada yang naik gajah. Tapi ingat anak-anak semuanya ya. Sesuatu hal yang diawali dengan kesombongan. Dia sombong dengan kekuatannya. Dia sombong dengan kekayaannya. Dia sombong mungkin punya rambut panjang, rambutnya ditunjuk-tunjukkan. Ya, ini rambut saya. Hati-hati. Rambutnya dawa kadang-kadang, Ustadz rambut saya panjang ini, songkokku tak memburek nang ngene, dadi rambutnya ketok ning ngarep. Hati-hati. Jika ada orang yang sombong dengan wajahnya, ketampanannya, kecantikannya, hati-hati. Ya. Ini Raja Abraha sombong dengan kekuatan dan kekuasaannya. Apakah Allah menghancurkan Raja Abraha yang berkendaraan gajah tadi pakai sesuatu yang besar? Tidak. Justru Allah menghinakan Raja Abraha. Allah menghinakan enggak? Allah menghinakan. Sampean tahu gajah yang besar itu mosone apa? Manuk emprit. Gilani enggak? Gilani.
Jadi anak-anak yang sombong itu dia akan hancur secara sendirinya dengan sesuatu hal yang kecil. Sampai nek sombong, kekuatan yang dipamerkan maka akan hancur. Ada orang yang sombongnya luar biasa, ada temannya lihat kan gitu ya. Mendekat, sini kamu mendekat. Ternyata kena diare, dia itu lemes. Mau duduk loh pakai tenaga teman-temannya. Nah, kan? Orang yang sombong dengan kekuatan dan kekuasaannya oleh Allah dihancurkan. Yang gajah besarnya seperti itu dihancurkan hanya dengan burung ababil. Ababila tarmihim bihijaratim min sijil. Allah mengerahkan burung-burung ababil itu dengan mencengkram batu-batu kerikil kecil. Batu-batu kerikil kecil seperti tahu kelereng. Tapi kelereng yang paling kecil itu masih kurang kecil. Dicengkram. Tapi batu ini oleh Allah diberikan keselamatan oleh Allah pada burung-burung yang mencengkramnya. Dari mana burung-burung ini mengambil kelereng tadi? Dari neraka jahanam yang panasnya. Kalau digambarkan di dalam Al-Quran, di tafsir Ibnu Katsir itu ya, apabila neraka jahanam itu yang terbungkus rapi itu bocor satu jarum, lubang satu jarum saja, maka panasnya itu bisa membakar dunia dan isinya. Saking panasnya. Dan digambarkan lagi panasnya api neraka itu bisa dirasakan 500.000 tahun perjalanan. Kalian bisa bayangkan, panasnya api neraka itu 500.000 tahun perjalanan kaki itu masih terasa sakit. Masih terasa panasnya. Bagaimana kalau orang-orang dimasukkan ke dalamnya? Apakah mati? Tidak. Allah tidak mematikan orang-orang yang di dalam neraka itu. Justru dihidupkan biar merasakan siksanya. Oke, dari sana ya. Ababila tarmihim bihijarati min sijil. Hijarah. Allah mengirimkan tentara-tentara burung ababil ini mencengkram batu kemudian dijatuhkan. Pak. Kemana jatuhnya ini? Di atas tubuhnya gajah yang begitu besar. Sampean tahu gajah, ditembak itu kadang-kadang tidak masuk saking tebalnya kulit yang dimiliki itu. Tapi dengan kerikil dari batu neraka jahanam itu, maka Allah menggambarkan min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Sampean tahu daun yang dimakan ulat bagaimana? Lubang-lubang badannya gajah yang besar-besar itu bolong-bolong. Bagaimana kondisi Raja Abraha? Lubang. Mati enggak? Mati. Allah menggambarkan akan dilahirkannya sesosok manusia yang dicintai oleh Allah itu, yaitu gambaran dunia saat itu rusak, tidak memiliki akhlak. Tidak memiliki akhlak. Nah, paham ya? Ini hakikat Allah menurunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Ustaz tahu? Ayo kita lihat ya. Mana buktinya ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad, apa yang diinginkan oleh Allah? Baginda Rasulullah melalui sabdanya, baginda Rasulullah menyampaikannya. Apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa? Innama bu'istu. Innama. Ayo coba innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini Rasulullah membuktikannya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau sudah menyempurnakan akhlak, berarti Allah sudah membekali akhlak yang mulia itu di dalam tubuh kita semua. Di dalam tubuh antum ini sudah ada akhlak yang mulia. Di tangan itu ada akhlak yang mulia.
Di wajah ini ada akhlak yang mulia. Ini di tangan ini ada akhlak yang mulia. Maka tangan ini gunakan tangan-tangan yang beradab. Wajah-wajah yang beradab. Lisan-lisan yang beradab. Bagaimana caranya? Kalau lisan ini supaya memiliki adab, memiliki akhlak, maka lisan ini dipakai, digunakan dengan kondisi dan waktu yang sesuai. Pada waktu ada majelis ilmu, diam. Hop. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya paham. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak yang mulia. Yes. Jadi hari ini yang kita akan kaji satu. Mari kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah itu, kita mencontoh, mencari tauladan dari Rasulullah. Rasulullah itu sosok yang memiliki tauladan akhlak yang mulia. Bahkan Allah menjanjikan jannatun na'im kepada orang-orang yang memiliki martabat akhlaknya yang mulia. Siapa yang menginginkan masuk ke dalam jannatun na'im? Ada yang mau menginginkan jannatun na'im? Ya, ingin. Maka caranya mudah. Jaga lisan kita. Tidak berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita berbicara itu, berbicara yang baik. Dari lisan, kalau berbicara itu menyebabkan sakit hati, sakit telinga saudara kita yang mendengar, maka kita diam. Tidak usah berbicara. Tapi kita sebaliknya menggunakan lisan ini dengan akhlak yang mulia. Caranya apa? Allah menjanjikan, siapa yang menginginkan masuk ke dalam surganya Allah? Ada yang mau menginginkan? Allah sudah ngasih kunci kepada kita. Apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu kalimat la ilaha. Antum semua hafal apa mboten? Hafal loh, kuncinya aja sudah sampean pegang. Tapi mengapa banyak orang yang masuk ke dalam neraka padahal Allah nggak ngasih kunci neraka? Naik tembok, ya kan? Loh kuncinya gak ono, tapi ada yang masuk ke dalam neraka. Naik apa ini? Naik apa? Naik tembok, ya kan? Berarti nerobos. Nggih. Hati-hati. Wes. Ingat, lisan kita dijaga, tidak mengucapkan sesuatu hal yang dilaknat oleh Allah. Mboten gampang ngilokne rencange. Mboten gampang nyelatu rencange. Mboten gampang menfitnah rencange. Tidak mudah misuan. Nggih. Ada lagi tidak mudah marah. Jadi seperti itu, apalagi marah kepada orang tua. Yes. Jaga sudah ya lisan. Yang kedua, kalau lisannya sudah, maka perbuatan yang mengandung akhlakul karimah apa? Yaitu kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Apa itu? Yang pertama, baginda Rasulullah dipanggil oleh Allah itu melaksanakan sholat. Siapakah yang hari ini sholatnya masih bolong-bolong? Ada yang bolong-bolong? Loh, sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9 sholatnya sik bolong. Hati-hati. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Neraka bagi orang-orang yang sholat. Loh, orang yang sholat aja masih diancam masuk neraka well. Apa neraka well itu? Neraka yang di situ apinya, bara apinya itu membakar sampai ke tulang-tulangnya ini. Jadi ketika kita itu nempel, tulang kita itu seperti terbakar. Itu neraka well. Orang-orang yang sholat fawailul lil musall. Orang yang sholat itu ada yang masuk ke dalam neraka. Loh, yang sholat aja masih masuk neraka, bagaimana yang nggak sholat? Ayo, bagaimana orang yang nggak sholat? Masuk neraka nggak? Masuk.
Yang disampaikan oleh Allah, fawailul lil musallin. Salat yang seperti apa yang masih masuk ke neraka wel itu? Alladzinahum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Contoh, pada waktu sampean itu waktunya sholat duhur di SMP 9, guru nesek leren ngobrak-ngobrak, hati-hati, ini akan masuk neraka well. Jadi mulai besok hari Senin tidak ada guru yang akan ngobrak-ngabrik jenengan. Siap ya? Sholatnya. Kalau kita meniru akhlak Rasulullah, kita jangan sampai disuruh mengerjakan sholat. Tapi kita sudah punya tertib sholat. Siap ya? SMP 9, SMPM 9 besok hari Senin mulai tertib sholatnya. Biar tidak masuk ke dalam neraka well. Nih. Ya, yang pertama tadi apa? Lisan kita dijaga, tidak mudah untuk melaknat saudaranya, berbicara kotor, berani sama orang tua, berani sama guru dan ustadznya. Ya, yang kedua adalah akhlaknya karimah, yaitu tertib mengerjakan sholatnya. Sudah, sholat duhur itu berapa rakaat sih? Ya. 4 rakaat ya? Iya. 4 rakaat. Tapi ada sholat duhur itu yang cuma 2 rakaat loh. Pada waktu hari apa? Jumat. Tidak semua hari itu 4 rakaat. Tapi ada yang, kalau yang sholatnya tertib insya Allah tahu ya kan. Tapi ada anak-anak itu yang kadang-kadang gak sholat Jumat loh. Ya. Wes, hati-hati. Sudah ya? 2 sholatnya. Kemudian yang ketiga, adab terhadap ilmu. Tahu ilmu anak? Adab terhadap ilmu itu 1, cara mendapatkan ilmu itu duduknya yang bagus. Coba saya ingin tarik nafasnya, siap, duduk yang bagus. Kakinya tidak ada yang memeluk kaki, tidak ada yang memeluk kaki. Coba semuanya bersila. Set. Coba 1, 2, 3. Ada yang tidak tahu? Set, 1. Lah ini tidak dengar 1, 2, Mas. Ya kan? Yuk coba. Ini adab yang pertama, antum duduk yang bagus. Menerima ilmu itu duduknya yang bagus, tertib. Ilmu itu akan masuk. Kalau antum saja duduknya tidak benar, ilmu tidak akan masuk. Apalagi ditambah tangannya. Nah ini tangannya. Nah kan? Ya. Oke, 2. Sudah? Yang kedua ini, ketika sudah duduknya bagus, antum itu menghargai ilmu. Ada enggak yang sekolah berangkat bukunya dilipat masuk? Ada yang masuk sakunya? Ini berarti antum tidak menghargai ilmu. Ilmu itu mahal. Menuntut ilmu itu hakikatnya kewajiban bagi setiap muslim. Menghargai ilmu. Kemudian yang ketiga, menghargai ilmu itu tidak ada yang menyalahgunakan ilmunya. Contoh, ilmu bela diri itu untuk apa sih? Untuk apa? Bertengkar? Membela diri. Bela diri itu membela diri kita sendiri pada waktu dibutuhkan. Kalau tidak, ya tidak dipakai. Ya, jangan disalahkan. Oke. 3 ya. 1, akhlak lisan kita dijaga. Yang kedua, tingkah laku kita dijaga. Yang ketiga, kita akhlak terhadap ilmu. Ingat, tasnya dijaga, bukunya dijaga, nggak diorat-oret, nggih. Terus tempat duduknya juga tidak diorat-oret. Kadang di meja itu, iya kan? Ada stepo, ada garisan, ada cutter juga ya. Hati-hati. Ya. Ada lagi enggak ini? Ada lagi enggak? Yaitu bersosial, akhlak bersosial. Ingat, baginda Rasulullah menyampaikan, barang siapa menyelesaikan urusan orang lain, maka Allah lebih mencintai dari iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Ingat,
1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Menyelesaikan urusannya seperti apa? Contoh, ada temannya pagi tidak bisa berangkat gara-gara sepedanya rusak. Gara-gara sepedanya rusak. Antum menyelesaikan membantu, sepedanya sampean taruh aja, tak bonceng. Bonceng saudaranya dari rumah menuju ke sekolahan, selesai urusannya, maka antum itu lebih dicintai oleh Allah daripada iktikaf berdiam diri selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi, berzikir itu lebih dicintai. Berarti mencintai saudaranya itu di atas segalanya. Berarti anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 tidak ada yang saling salah menyalahkan sama temannya. Tidak ada yang saling memukul sama temannya. Tidak ada yang namanya kelompok-kelompok atau yang namanya geng-gengan. Kalau kita kembali kepada Maulid Nabi, maka akhlaknya baginda Rasulullah itu tetap. Termasuk yang terakhir adalah akhlak baginda Rasulullah suka berbagi. Apa? Suka berbagi. Antum punya kue 1, dipotong jadi 2, kasih temannya separuh. Antum separuh. Ya? Punya permen 2, 1 antum, 1-nya temannya. Siap? Siap berbagi? Siap. Oke, yang pertama tadi apa? Lisan kita beradab. Yang kedua, tingkah laku kita berakhlak. Akhlak tingkah laku termasuk pakaian kita harus bagus. Rambutnya dirapikan. Oke. Ini nanti Rasulullah yo sama. Oke. Mungkin ini sementara yang bisa kita kaji. Hakikat peringatan Maulid Nabi Muhammad yaitu kita kembali mencontoh tauladan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Yaitu semua yang baik yang ada di dalam diri Rasulullah kita contoh, dilakukan di setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sini langsung kita tanya jawab. Oke, langsung tanya jawab. Oke, 2 penanya. Ada bonus, katanya Ustadz Ari, ada bonus. Yang bertanya akan mendapatkan bonus. Ya, siap? Ada yang tanya? Tuh, kok tidak ada? Dari Ahwat ada nggak? Monggo. 1 aja lo dapat bonus nanti. Nanti boleh pulang ke rumahnya. Tidak ada? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, tanya apa mas? Sini. Pertanyaan. Salam menyebutkan nama. Nama saya Muhammad Abdullah Firdaus, bisa dipanggil Ayus. Pertanyaan, apakah ibu Nabi Muhammad itu meninggal? Sekarang maksudnya? Ya. Oh iya. Apakah ibu Nabi Muhammad itu meninggal dunia? Ada lagi yang lain? Oh bagus loh. Ini contoh calon pemimpin berani berdiri maju ke depan mengucapkan ucapan pertanyaan. Lu hebat ini, Masya Allah, luar biasa. Ya. Oke, siap ya. Ada lagi? Langsung kita jawab apa ada lagi 1 pertanyaan? Ahwat, ada? Tidak ada? Oke. Baik, kita akan jelaskan. Anak-anak yang sangat saya banggakan, termasuk nanti dengan memberi soal, nanti yang bisa akan kita beri. ya. Baik, kita jawab. Apakah ibunda
Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia? Jawabannya adalah iya. Pada saat Baginda Rasulullah usia 6 tahun, oleh Ibunda Aminah diajak ziarah kubur. 1, 2. Anak-anak, Nabi kecil, Nabi waktu usia 6 tahun itu, Nabi dibully sama teman-temannya. Apa yang dilakukan teman-temannya? Yaitu Nabi Muhammad itu adalah anak yang tidak punya ayah. Nabi Muhammad itu anak dari hasil perzinahan. Nabi Muhammad itu anak pungut, anak jalanan, anak nakal dan sebagainya. Ini sehingga Nabi Muhammad menyampaikan pertanyaan kepada Ibunda Aminah, Bunda, Umi, apakah Muhammad punya orang tua ayah? Punya. Ayahmu meninggal, namanya Abdullah. Mari kita berziarah. Nah, diajak ziarah di pemakaman ayahandanya. Pulang dari pemakaman, Ibunda Aminah sakit perut. Sakit perut. Qadarullah, sakit perut itu sampai parah, kemudian meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad kecil itu diasuh oleh kakeknya. Sehingga pertanyaannya, kalau bertanya Ibunda Aminah apa sudah meninggal? Jawabannya sudah meninggal. Ya, ini hebat, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada saya yang tanya. Oke. Yang bisa maju ya, yang bisa maju. Nanti akan ada hadiahnya. Ada hadiah. Sudah. Baik. Pertanyaan Ustadz. Yaitu yang pertama, bacakan beserta artinya, ya, maksudnya itu hadis Nabi Muhammad yang menyampaikan pembuktian Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk kebaikan dunia. Silakan maju. Hadis Nabi Muhammad yang memperbaiki akhlak manusia. Yuk, bahasa Arabnya dan artinya. Iya, sini. Loh, sampean. Iya, enggak apa-apa. Sini. Ada hadiah itu. Ayo, Mas. Iya. Ahwat enggak ada? Ikhwannya. Sabda Nabi Muhammad yang menyampaikan tentang memperbaiki akhlak, diutus oleh Allah. Iya, enggak apa-apa sini. Sudah sini, ayo. Ayo. Anak SMPM itu hebat-hebat, ya. Ayo, anak SMPM hebat. Silakan. Sebutkan hadis yang menyatakan pembuktian baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Halo, ayo. 1, 2. Tidak ada? Saya hanguskan. Loh, berarti pengisiannya tadi tidak masuk ini berarti. Wah, berarti tidak harus ada pengisian lagi. Silakan. Ayo, hadis Nabi Muhammad SAW tentang akhlak yang mulia ini. Yep. 1. Cowoknya. Mas, enggak apa-apa. Ayo, salah dibenerin. Ayo. Maju. Ada yang sini? Udah ada ini Ustaz. Cukup, tidak ada. Yang cewek. Kalau nggak ada yang cewek, monggo. Di situ aja sudah, nggak usah maju. Di situ, berdiri di situ. Ada yang bisa? Mas, bisa? Bisa. Duh. Semelengeran kan? Hah? Oke. Kata kuncinya adalah inna. Kata kuncinya inna.
In in satu. Sini, sini. Fatan sini. Siapa itu namanya? Iya, enggak apa-apa. Inna, sini. Masya Allah, hebat, Masya Allah. Ini Mas, hebat ini. Namanya siapa? Iya. Coba sebutkan Arabnya. Hadisnya, iya, hadisnya Inna a'tainaka Inna. Bukan, Masya Allah. Hadis bukan ayat, hadis Nabi. Oke, Ustaz tambah kata kuncinya innama. Satu, innama. Ahwat, itu Ustaz Arif itu. Nah, itu. Ada bonusnya tuh. Yang bisa menjawab. Silakan. Siap, satu. Satu, innama. Satu, dua. Tidak ada? Masya Allah. Hah? Iya. Yang lain? Habis sudah. Innama a'malu bin niat. Benar kan seperti itu? Tidak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sudah. Oke, pertanyaannya yang kedua sudah. Siap ya? Siap. Bacakan ayat. Hukuman bagi orang-orang yang lalai ketika sholat. Ayat. Yang di situ ada kalimat hukuman untuk orang yang lalai ketika sholat. Kata kuncinya fa. Satu, ayat Al-Quran surat pendek yang Ustadz baca tadi. Fa. Yaitu hukuman untuk orang-orang yang lalai ketika sholat. Ngacung sendiri. Yuk. Tidak ada? Saya hitung sampai 10. 1, 2. Ada sana. Ganteng sih. Namanya siapa? Tio. Mas Tio. Oh, ini contoh. Seorang pemimpin itu berani maju. Ini contoh anak SMPM 9. Ya. Siap ya? Dapat bonus siap ya? Dapat bonus ya? Nanti ya. Coba bacakan ayatnya fa. Fawailul musallin. Masya Allah, ini kan bawa betul. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah ya. Masya Allah. Fawailul musallin. Neraka well bagi orang-orang yang sholat. Hati-hati. Cukup Ustaz? Cukup santun? Oke, sama cukup.
Baik, kalau memang sudah cukup, yuk kita berdoa. Meminta kepada Allah agar semua yang kita lakukan dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan diberikan kebaikan. Siap ya? Ingat, tadharruan wa khufiyatan, dengan lemah lembut dan hati yang penuh harap. Siap ya? Yuk, duduk yang bagus, tidak ada yang pembicaraan. 1, 2, tenang. Tarik nafas. Keluarkan pelan. Tarik nafas lagi, tidak ada pembicaraan. Tidak ada yang berbicara. 1, tarik nafasnya. Keluarkan pelan, tidak ada yang berbicara, cukup hidungnya yang mengeluarkan dan menarik nafas. 1. Masih ada yang berbicara, Mas? Oke. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi alhamdulillah. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa hadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin lana fi syukaratin wa najatana min al-afati hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian anak-anak semuanya yang bisa kita kaji. Ingat, sebelum pulang nanti, 1, kalau kita berbicara cinta kepada baginda Rasulullah, seringlah membaca sholawat, ya. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya, jadi ingat, kita bersolawat. Yang kedua, ingat, jaga lisan, akhlak yang terbaik, lisan terbaik, hati terbaik. Yang ketiga, tingkah laku yang terbaik, jaga adab kepada orang tua, guru dan sebagainya. Yang keempat, jaga ilmu, perbaiki tingkah laku kita terhadap ilmu. Yang kelima, manfaatkan ilmu sebaik-baiknya. Yang keenam, mari terbaik bersosial. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.